bis, tapi bis hotel. Jadi bukan bis Damri, bis umum bukan. Itu bis ya, waktu saya orang Semarang waktu saya itu supirnya. Jadi nanti biasanya kita dikasih spesial sama baik. Jadi keluar pintu hotel bisa sudah menunggu 24 jam, bis tidak berhenti, terus ngantar jamaah warawiri. Turunnya di Masjidil Haram itu di belakang Hotel Jam-Jam. Hotel Jam-Jam itu adalah hotel terdekat dengan masjid. Enggak wajib. Bebas, pokoknya naik bebas. Itu mah bis yang sudah fasilitas hotel. Warawiri naik turun aja udah. Lebih dekat. Jalannya jadi lebih dekat. Ada yang jalan 300 meter itu malah capek. Udah langsung di depan hotel, tinggal naik. Sampai di belakang hotel. Lebih enak malah. Kalau yang lain cuma jalan kaki tuh. Kalau 300 meter dari hotel kan lumayan jalan kakinya. Kalau ini udah di depan hotel udah dikasih. Nah makanya nanti memang di Tanah Suci itu nanti akan dari bandara pun kita sudah mulai berjalan panjang ya jaraknya ya. Jadi saya sarankan kepada calon jamaah haji ini, jamaah umroh bulan Maret, tolong mulai sekarang latihan jalan kaki. Itu jalan-jalan. Nanti kata orang-orang, ya Allah, kita gagayan ke jalan-jalan. Ya nggak apa-apa lah, saya mau nyiapin diri buat saya kan tidak berniat untuk ria. Saya kan memang untuk melatih. Karena kita pun yang udahlah ini pegel ini. Makanya bawa cutter pen. Kalau saya kesannya itu wajib hukumnya bawa cutter pen. Kalau saya biasanya bawa cutter pen atau hot cream. Tuh, atau biasanya apa sih balsam apa terserah ibu-ibu bapak-bapak. Balsam. Ya. Kalau saya pakai cutter pen ini supaya dipisnya enak. Oke, mangga anu bade naros naon wae mangga. Insyaallah ya dibantu jawab. Mangga sok. Naon bae ditaroskeun mangga. Coba disambit. Buahnya. Lamun ngomongin apa mengenai peta emas, metana pas diambil tante. Emas. Sok mangga. Nah ini silakan yang bapak-bapak sahabat di sini, nah ibu-ibu, kalau mau belanja emas boleh. Di sana itu emas sekitar 700 sampai 800 ribu per gram. Rupiahnya larang nih. Awal ini jual itu. Emasnya seperti ini. Ulang emasnya. Sekitar 700 sampai 800 ribu per gram. Seragam ibu-ibu ini ada contohnya, tapi boleh juga mencontohnya ini, boleh juga model yang lainnya bebas ya. Nih. Ya, biru muda. Ini, karena ini.
Uang ini ada kerudung sudah jadi. Nanti ini dipakai waktu manasik besok di Gaudana sama gua berangkat ke bandara, bukan berangkat ke Bekasi. Berangkat ke Bekasi mah biasa aja. Ini kerudung sudah jadi. Seragam. Ini bahannya ada 2 warna, jadi nanti dikombinasi ya bagi putra putrinya mungkin. Ini nanti dikombinasi, 2 warna dikombinasi. Ini modelnya ada. Ini juga ada label Anugerah Wisata. Ini nanti bisa ditempelkan di ujung sini. Oh iya, tangan di sini. Tangan bajunya nanti tempelin ini Anugerah Wisata. Ada surat apa nih? Itu minta dijahitkan karena Kosong dong. jadi Anda bisa jamaah kudu nginep penting di Bekasi. Ulah sampai di sana di mana jam 12 siang di sana. Jam 12 siang. Dia nomor apa? Sama terlambat jam 12. Kelompok putusnya di kemana itu hampir ulama kiringan tadi kemarin naon sopa kita kan belum pernah Tangerang ke bandara masih Malaysia gara-gara dekat jadi ngenteng padahal penyaman bandara terminal 3 etok Yono ribet karena jadi besok lama masak harus nginep semalam di Bekasi harus nginep semalam. Nah nanti buat pengiring keluarga boleh menyusul. Misalnya nyampe sana paginya langsung mandi-mandi berangkat ke bandara dulu. Tapi jamaah saya tidak mau mana resiko-resiko. Jamaah harus diberangkatkan dulu. Nanti saya juga ada help nanti berangkat khusus jamaah dari sini. Nanti pengiring berangkat bareng di mobilnya iring-iringan boleh. Nginep sana insya Allah nanti kita tempat kita muat. Seumpamanya itu ya angkat jamaah. Saya ikuti keluarga, abis ngikuti di belakang. Mangga. Ya. Mangga. Aduh, rame. Mungkin di Natuna kayak kulit pembekalan terus. Gitu. Jadi berangkat harus sehari sebelumnya sudah ada di Bekasi di tempat saya supaya nanti kalau saya kan nanti akan cek satu kopernya mana nih yang kurang, mana yang misalnya terlalu banyak gitu. Nanti kita cek kalau ada yang bawa rinso cair nggak di lakban, nanti bocor di koper rekor. Jadi nanti akan saya periksa satu dan cek supaya ya kan dalam masuk kendaraan itu. Mungkin Mas Mamat mau nanya kapan satenya disuguhkan? Kapan berangkat? Kang Mamat mudah-mudahan ya tadi oh ya nih halo ibu bapak-bapak kita juga ada tabungan umroh juga ada tabungan umroh nanti dikoordinir di HJ Karpet
Itu nanti berangkatnya ya setelah lunas. Itu nanti biasanya nabungnya itu sampai di angka 25 juta. Nanti kalau ternyata pas waktunya biayanya cuma 23 berarti 2 juta kembalikan pasti itu. 25 itu buat jaga-jaga kenaikan karena kan setiap tahun itu mesti ada kenaikan harga. Gitu. Ya. Jadi insya Allah meskipun ini paketnya namanya paket hemat, tapi di sananya itu istimewa insya Allah. Kemarin kita dari Mesir ya Pak Heru ya, di Mesir kita turun di transit di Abu Dhabi itu di Dubai sana. Itu ada jamaah umroh lagi pada keliling capek ya habis umroh, ternyata dia di transit itu dilimpah. Nah, benar kurang bingung bahasa Indonesia dilimpah. Jadi nyampe mau dilimpah. Lama itu biaya berapa Pak tanya? 25 juta dilimpah. Kalau kita ini kan 24 karena ada diskon jadi 23 juta. Itu pesawatnya langsung 9 jam nyampe. Mungkin di pesawat mungkin makan 2 kali biasanya minum. You wanna drink? You coffee, tea, or orange juice? Saya heran. What do you say? White water. White water. Jadi lamun di pesawat misalnya pramugari bahasa Inggris pakai bahasa tubuh saja. Ya, isyarat. Di sana kan ya jusnya kayak Arab tuh ya jus orange ya jus apel. Nunjuk. Bahasa isyarat. Tapi biasanya di Saudi Airlines biasanya ada pramugari yang orang Indonesia. Gitu. Gue mau minum apa? Makan apa? Makan dan nanti milih biasanya ada pilihan. Terus makanannya top nanti pada di pesawat. Masuk bro. Aku ada kawin apa? Tenang. Habis kayak ayah kawin apa pesawat? Nah, khusus di Saudi Airlines itu ada musolanya malah. Ya musola pesawat gede, pesawat gede. Ya, bawa nanti dari sini bawa cemilan yang snack yang kemasan kecil-kecil tuh. Snack itu misalnya apa sih? Cracker, biskuit, tapi yang kemasannya kecil-kecil ya, mau sekali makan. Nah itu bawa agak banyak. Nanti kita di pesawat misalnya sudah kriuk-kriuk tapi jangan datang bisa mengilah. Atau di Masjidil Haram nanti kalau di sana itu kalau mau subuh itu berangkatnya kan jam 3 malam tuh. Jam 3 malam udah berangkat jam 3 jam 4 kuyuk padahal salah. Nah lamun kuyuk kan dibekal di sini. Jadi setiap mau ke Masjidil Haram bawa itu jajannya di sini. Bawa satu atau bawa 2 buat temannya satunya gitu. Mbak Dian bawa di sini. Ya nanti masukin sini jajannya ntar makan. Atau mau beli kurma masukin sini juga boleh. Pokoknya jangan sampai kita di sana sampai kelaparan kalau menunggu. Kalau di hotel itu kan sudah tentu waktu makannya. Biasanya habis sholat subuh sarapan, lalu habis sholat zuhur makan siang, lalu habis sholat isya makan malam. Jadi biasanya ini pagi-pagi jam 3 itu kita berangkat ke haram. Namanya kita kalau bilang masjid itu haram. Kita berangkat ke masjid, lalu sholat tahajud qiyamul lail sampai sholat subuh. Habis sholat subuh baru kita biasanya nunggu sampai duha ya nunggu sampai duha. Setelah duha baru kita pulang ke hotel sarapan. Setelah sarapan kita bebas tuh. Bisa nyuci-nyuci, bisa istirahat, bisa tidur dulu. Nanti menjelang duhur berangkat lagi ke Masjidil Haram. Berangkat cuma sebentar kok. Berangkat, habis sholat duhur kita juga harus pulang karena harus makan siang. Kita pulang kecuali makan siangnya mau saya mau jajan aja, mau nyari coba bapaknya nasi biryani, nasi kebuli ada di sana banyak. Tapi pulang kita makan dulu makan. Setelah duhur istirahat sebentar lagi di hotel, berangkat lagi sholat asar. Nah asar
asar, maghrib, isya itu gabung, bukan digabung, tidak pulang ke hotel. Makanya tadi bawa cemilan bekal di tas. Jadi asar, maghrib, isya kita tidak pulang ke hotel. Tunggu sampai kan asar ke maghrib kan juga deket, maghrib ke isya juga deket. Kalau misalnya mau jalan-jalan sekitaran Masjidil Haram juga nggak apa-apa. Misalnya pengen, di sana kayaknya ada itu tadi yang jualan kayaknya murah tuh di Tasbes 10 real orang 10 misalnya. Boleh. Cuma tapi kita kalau udah belanja masuk ke Masjidil Haram itu sekarang nggak boleh. Gitu. Tapi kalau sekedar jalan-jalan beli yang kecil-kecil gitu nggak apa-apa. Masukin tas nggak apa-apa. Yang makanya pada semua karena dolong. Nah, gini, misalnya habis isya kita masih pengen jalan-jalan di sana, sementara di hotel itu kan nanti dikasih waktu untuk jatah makan. Biasanya kita nanti bilang sama Ustaz, saya datang ke hotel agak terlambat, tolong simpenin makanan buat saya ya. Mungkin Ustaznya dirameskeun disimpan di kamar Ustaz. Lamun tos balik kurang cetok bae ka mana Ustaz, mana makanan saya rames jatah gitu. Boleh, titip sama teman juga boleh. Kami mah ya panggilin ke balikna ke bisi tuna kuku di restoranna di hotel pangwadahkeun kami mah gitu. Pangwadahkeun bisa. Makanya lamun bisa bawa kotak senjata perwer gitulah modelnya bisa atau gitu. Ya bawa gitu. Jadi bawa jajan. Juga nanti kalau di bandara mau berangkat itu bawa botol kosong. Boleh botol aqua ini, boleh Tupperware, boleh botol apa aja. Boleh. Itu untuk apa? Nanti kalau di ruang tunggu ini kan proses naik pesawat itu juga agak lama. Ini nggak boleh masuk, ada airnya nggak boleh ke ruang tunggu pesawat nggak boleh. Jadi nanti di imigrasi ini di stop kalau ada airnya suruh buang. Makanya sementara kita kan waktu nunggu pesawat harus minum, haus apa. Nah, bawahnya beli mahal, sakit kan 10.000 di bandara. Sakit orang 10.000 di 10.000. Jadi bawa kosong, engke di ruang tunggu aya keran siga kieu itu khusus buat minum. Jadi lagi cuci tangan. Air minum khusus air buat cuci tangan ada, buat minum ada khusus air matang. Jadi engke diisi buat minum. Udah bebas, udah di ruang tunggu mah bawa apa aja bebas ya. Yang penting tadi gunting apa segala macam jangan masukkan ini. Jadi yang dibawa ke dalam pesawat ini aja satu udah, ini aja cukup ini udah. Sama tas kecil kalau mau bawa misalnya bawa ransel boleh. Kalau ini nggak boleh. Nah nanti gunting peniti yang tajam-tajam masuknya ke sini. Saya mah bisa di tureknya tuh apel ya mau peso tenang mangga masuknya di dia. Saya mau bawa cukuran rambut dari sini aja biar nggak usah beli, taruh di sini. Ini yang tajam-tajam masuk koper besar. Yang obat-obatan minyak angin apa segala macam boleh masuk sini, tapi tidak boleh lebih dari 100 ml. Jadi misalnya mau minyak putih gede di tempat tuh seberapa mililiter kan ayah. Jadi kalau sini ya bawanya sedikit yang kecil-kecil aja. Ya. Yang ditaruh sekali, mangga pengantar jamaah Antar jamaah, ya boleh antar jamaah sampai bandara bisa. Bisa. Sampai Pak Leosnya bisa. Leos yang imigrasi. Tapi lama nampak hibernat nggak bisa. Terus nampak hibernat kayak soal lega. Boleh. Jadi yang antar boleh mau 1 bis mau 2 bis boleh silakan. Nanti insya Allah di Bekasi ya, cuma minta maaf nanti di Bekasi misalnya di Subhan JTP di Sangoge Ampuranya Ampurana ya di sana gitunya Ampurana itu anak Ampurana. Jadi hari ini akan dibagikan adalah seragam dan buku doa. Yang lainnya apa ya, kami belum tahu ya. Nah, nih kita juga dapat lupa tadi ya. Nah, Nisa.
Kalau umroh itu kalau biasa itu harus dilipat. Semua, laki semua dapat. Ini mau berangkat dipakai kemana-mana ke masjid mau sholat dipakai supaya penanda. Jadi kalau satu rombongan ada tinggal satu itu nyarinya kan gampang. Juga kartunya nanti kartu akan dibagi di bandara, ID card itu tidak boleh dilepas kecuali di dalam hotel. Kita keluar kemanapun pakai itu ID card. Nanti kalau nyasar itu ID cardnya itu ada logonya, ada ada barcode-nya. Itu nanti kalau kita ketemu, misalnya nih maaf nih ada yang hilang satu, terus bingung kan ngomong naon, jangan baik anu pakai baju tentara askar ngomong baik, teman saya hilang gitu. Kayak biasanya kayak ngalatos, kayak tadi kartu peserta dina kartu ID card saya tandaan, langsung dilacak langsung ke hotel. Ya, jadi kan di kalung neta udah sampai esok mau naik ke sholat pakai musok sholat makanya saha mangga ada yang nggak dinaras doa-doa mungkin ada yang doa tertentu, mungkin bagi orang-orang tua yang sudah lama ada ingatannya, mungkin ada doa yang menguti doa apa cukup dengan roba hatinya gitu. Doa kan bisa pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Karena ini kan umroh sunnah. Jadi nanti dari pihak pembimbing itu akan ngasih earphone. Jadi langsung dibimbing dari pembimbingnya langsung. Jadi semuanya kedengeran. Ya seperti kayak sekarang ini. Iya. Jadi saya ngomong semuanya kedengeran. Tinggal amin gitu aja juga nggak apa-apa. Jadi tidak kalau memang mau ada juga nanti yang baca. Tapi kan dari ustadznya udah bimbing langsung. Kalau memang ini ya kita tinggal amin sambil kita berdoa minta sama Allah apa yang kita minta buat keluarga kita, saudara kita. Kecuali di tempat-tempat tertentu ya. Misalnya waktu sehari di tempat lampu itu berdoanya usul, nggak boleh diganti ya itu. Dari rukun Yamani ke rukun sudut Yamani ke sudut Hajar Aswad itu juga nggak boleh diganti juga. Harus itu. Nah di tempat yang tidak wajib boleh. Dipandu. Jadi setiap 40 orang itu nanti ada satu ustadz mutawif. Jadi setiap 40 ada satu mutawif, 40 satu mutawif. Ya. Jadi kalau nggak salah ini kemarin itu sudah 130 berarti kemungkinan ada 3 nanti dibagi 3 kelompok. Jadi nanti ya kurang lebih 40. Jadi iya ada pembimbingnya. Jadi apa yang disampaikan Bu Nana tadi, ini umroh ini kan panjang dan ini bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini yang insya Allah besok tanggal 16 Maret itu akan umroh ini merupakan sebuah keistimewaan karena satu mungkin dari 1.000 orang atau bahkan bisa satu dari 1 juta orang. Jadi tidak semua Allah panggil untuk bisa umroh karena pahala umroh itu luar biasa. Kalau kita sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali kita sholat di sini. Jadi nanti kalau bapak sholat di sini 1 kali itu di sana sholat 1 kali itu sama dengan di sini 100.000 kali. Nah, 100.000 kali itu sama dengan 275 tahun. Makanya umur kita nggak nyampe. Makanya sebisa mungkin kalau punya dana ya kan, itu untuk bisa umroh. Kenapa ya itu tadi sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali.
Sholat di Masjid Nabawi pahalanya 10.000 kali. Sholat di Masjid Kuba pahalanya 500 kali. Dan sholat di Masjidil Aqsa pahalanya 1000 kali. Jadi nanti di sana diusahakan untuk sholat di masjid. Jangan sampai saya di hotel aja deh. Sebisa mungkin untuk sholat fardu itu di masjid. Jadi karena sayang kan, belum tentu kita tahun depan bisa umroh lagi, belum tentu. Kita nggak tahu kapan bisa umroh lagi. Tapi biasanya karena ada satu doa yang insya Allah manjur. Itu doa terakhir pada saat kita tawaf itu, ya Allah, berilah kami rezeki yang melimpah agar kami bisa berkali-kali umroh. Dan alhamdulillah saya waktu tahun 2012 nih, karena umroh itu sampai sekarang mungkin udah 4 kali. Dan kita sudah bisa mengumrohkan banyak orang. Jadi Allah limpahkan rezeki. Jadi tidak ada orang miskin gara-gara umroh. Tidak ada orang miskin gara-gara haji. Kalau ternyata habis haji kok miskin, itu bukan karena hajinya. Jadi yakin nanti uang yang kita umrohkan itu akan dikembalikan berlipat-lipat lagi sama Allah. Jadi bukannya kita berkurang duitnya. Pada saat kita umroh itu nanti pulang umroh, insya Allah kalau makbul ya umroh kita itu makbul, insya Allah akan dilipatkan lagi. Nanti pengen lagi tahun depan, pengen umroh lagi. Dan itu yang banyak ketemu orang-orang itu. Saya udah berapa kali umroh, karena dulu pernah umroh terus. Karena sama Allah dipanggil lagi. Yang sudah pernah umroh sama Allah dipanggil lagi. Karena apa? Doanya, ya Allah, limpahkanlah kami rezeki yang banyak agar kami bisa kembali lagi. Dan itu ada doanya. Doa umroh kalau nggak salah putaran ke-7 seperti itu. Jadi ini apa yang dikatakan Bundanya tadi, ini Allah memampukan orang yang dipanggil. Banyak orang yang mampu tapi belum dipanggil. Banyak orang punya mobil, punya motor, rumahnya ada dan sebagainya, sawahnya lega, tapi kalau belum dipanggil nggak bisa berangkat. Dan saya banyak menemui, maaf ya, orang-orang yang secara ekonomi itu tidak mampu itu banyak, tapi dipanggil sama Allah. Jangan-jangan punya amalan ini. Biasanya punya amalannya apa? Mungkin bantu orang tua atau berbakti sama suami dan sebagainya. Itu biasanya ya seperti itu, karena punya amalan makanya sama Allah dipanggil. Mungkin itu aja nih. Ini masih ada waktu 2,5 bulan. Tolong luruskan niat ke sana. Niatnya jangan, ya Allah saya pengen kaya begini, dan niatin yang lurus. Lillahi ta'ala, banyak menolong, sholat taubat, luruskan niat. Nanti di sana juga banyak membantu, bukan rekreasi. Jadi tolong bahwa di Masjidil Haram itu bukan rekreasi, ya. Jadi di sana full murni ibadah, dipanggil sama Allah. Bayangin, tamunya Allah, dipanggil sama Allah. Orang yang datang di sana itu merupakan tamunya Allah. Bahkan kalau ada yang mencuri, ditangkap di sana hukumannya lebih berat, karena ini panggilan tamunya Allah. Jadi masih ada waktu, banyak olahraga, makannya diatur. Jangan sampai pas hari haji kena sakit dan sebagainya, kan sayang kan. Yang biasanya makan pedes-pedesan ya agak dikurangi dan sebagainya, jangan puas. Di sana juga yang biasa suka pedes agak dikurangi. Jangan sampai kita mau sholat sakit perut, ya karena tempat toiletnya juga agak jauh, jadi dijaga aja. Mungkin itu aja. Satu lagi, persiapan nanti semua calon jamaah perbanyak sholat taubat. Karena lagi-lagi kesana ini kan meskipun kita sudah membayar, sudah dapat perlengkapan, sudah ketahuan tanggalnya, kita harus berdoa dan perbanyak berdoa. Saya pun yang katakanlah sudah berkali-kali ke sana, setiap saya dari sana ke sana saya mesti akan berdoa. Saya akan selalu sholat taubat, minta maaf kepada tetangga, orang tua, saudara, minta maaf. Barangkali nanti kita ada salah yang kita tidak tahu, kita ada hilaf yang kita juga tidak tahu. Perbanyak meminta maaf, perbanyak sholat taubat
setiap malam kalau bisa. Karena ya seperti itu namanya panggilan kan. Durasi itu sebelum tidur. Tuh, nah tuh sebelum tidur ya pada saat itu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sepulang dari sini setiap habis sholat mudah-mudahan kita bisa sempatkan doa untuk Bapak Masraf yang sampai sekarang juga masih dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan beliau bisa segera disembuhkan dan bisa berangkat bareng-bareng dengan kita. Dan yang lainnya juga mudah-mudahan kondisinya bisa sehat ya. Silakan ayah, mangga di sana. Maafin begitu ayam. Allahumma barik lana bima Dia balas bapak, nah, kita tanggal berapa?